Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 24 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Kita diingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu jujur. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Putramu selalu menunjukkan kepemimpinan yang baik kepada kami. Kami mohon, semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kami, agar kami selalu mengikuti gaya dan sikap kepemimpinan Kristus, yang selalu jujur dan membimbing kami di jalan yang benar, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat yang sudah disiapkan Tuhan bagi kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur. Hari ini kita dihadapkan dengan dua macam tipe kepemimpinan. Pemimpin yang satu diwakili oleh ahli-ahli Taurat, selalu menggunakan kacamata negatif melihat gerak-gerik orang lain dan menghakiminya secara negatif. Mereka menabur isu-isu negatif tentang orang lain, mempengaruhi pikiran orang agar tidak memilih orang lain itu. Dasar penilaian mereka adalah
pada kecemburuan dan takut kehilangan pengikut. Bukan kebenaran yang dipromosikan, tetapi kebohongan. Bukan keselamatan yang mau diraih, tetapi kehancuran. Tetapi pemimpin yang kedua yang diwakili oleh Yesus Kristus adalah pemimpin yang selalu jujur, selalu promosikan keselamatan dan kedamaian bagi para pendengar. Pemimpin yang rendah hati dan selalu membimbing para pengikutnya ke jalan yang benar agar selamat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kuasa, punya otorita tersendiri, tetapi dianggap oleh ahli-ahli Taurat sebagai pribadi yang tidak punya kuasa, bahwa kuasanya berasal dari penghulu setan. Kata ahli-ahli Taurat dalam Injil hari ini adalah, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Sungguh satu pernyataan yang bertentangan dengan kodrat Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat ini sama sekali tidak benar. Mereka hanya menyebar berita bohong bagi para pendengar. Tetapi sebagai pemimpin yang benar dan punya kuasa, Yesus Kristus dengan tenang menjawab mereka. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Satu jawaban telak yang mengundang para pendengar untuk berpikir secara kritis. Kemudian Yesus menambahkan lagi, kalau satu kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu tidak dapat bertahan. Yesus memberi satu pernyataan yang sungguh nyata dalam masyarakat, bahwa kalau satu kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu sudah hancur. Dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan itu, Yesus secara tidak langsung mau menjelaskan bahwa dirinya adalah anak Allah, yang punya kuasa atas dunia dengan segala isinya. Dia adalah pemimpin yang jujur, benar, dan selalu mau menyelamatkan orang yang dituntunnya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita, agar selalu mengikuti gaya dan sikap kepemimpinan Yesus Kristus, yang selalu jujur, berkata benar, dan membimbing orang di jalan yang benar, agar boleh tiba dengan selamat di tempat yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.